rapor untuk mendukung kebijakan Merdeka Belajar ini saya luncurkan secara resmi. Semoga aplikasi ini dapat bermanfaat dengan baik, memberikan kemerdekaan belajar masa depan yang lebih baik untuk anak-anak Indonesia. Saya tutup dengan sedikit pantun. Dalam banyak perayaan hidangannya ayam opor. Dilengkapi ketupat, makannya bersama-sama. Mari kita gunakan aplikasi e-rapor, wujudkan Merdeka Belajar, kita maju bersama. Bapak sekalian, e-rapor yang sudah dirancang ini adalah e-rapor untuk kurikulum Merdeka, ya, yang sudah tersedia, dan alhamdulillah ini sudah dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM. Nah, untuk kesemua e-rapor ini sudah dibangun dengan menggunakan profil yang sama, yang menggunakan platform yang sederhana, sehingga mudah untuk bisa dioperasionalkan oleh Ibu Bapak Guru di semua satuan pendidikan. Kami akan menginformasikan gambaran umum, ya, yang terkait dengan aplikasi itu. Intinya, Ibu Bapak sekalian, aplikasi e-rapor ini ada dua bagian. Satu adalah pedoman ataupun petunjuknya. Yang kedua adalah launcher atau aplikasinya. Nah, di dalam aplikasi ini, Bu Bapak sekalian, ada peran-peran yang bisa menggunakan e-rapor ini untuk semua jenjang. Siapa saja yang berperan menggunakan aplikasi ini? Pertama adalah ada istilahnya sebelumnya, Mas, belum. Nah, pertama adalah administrator, kemudian Bapak Guru, dan juga wali kelas. Nah, yang kedua adalah di dalam platform itu sendiri ada dua hal yang memuat dua hal, dan juga launchernya atau aplikasinya. Jadi lanjut. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk bisa mengoperasionalkan aplikasi ini semuanya, pertama yang perlu dijadikan acuan adalah Dapodiknya. Karena Ibu Bapak, aplikasi ini nanti akan berkaitan langsung dengan Dapodik. Sehingga yang perlu kami ingatkan kepada Ibu Bapak sekalian dan kita harapkan adalah pertama, Dapodik ini harus sudah dilakukan penyesuaian ataupun sudah lengkap, sehingga Dapodik ini nantinya akan bisa diakses oleh aplikasi ini. Oleh karena itu, peran operator Dapodik ini adalah sangat penting untuk melengkapi agar Dapodik itu menjadi valid dan sudah benar. Dan kalau Dapodik ini belum valid benar, akan terjadi nanti penggunaan aplikasinya tidak optimum. Lanjut. Nah, peran pertama yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi rapor ini adalah administrator. Nah, peran administrator ini berkaitan dengan 10 aktivitas yang nantinya Ibu Bapak sekalian, teman-teman yang mendapat tugas administrator ini pertama adalah mendaftarkan web service-nya, yaitu mengkaitkan antara aplikasi ini dengan Dapodik. Ya, di dalam manual atau panduannya sudah dijelaskan bagaimana cara proses untuk mengkaitkan antara aplikasi ini dengan Dapodik. Itulah yang nomor pertama. Nah, kemudian peran berikutnya adalah mengambil data dari Dapodik. Jadi data-data yang dari Dapodik ini nanti akan digunakan di dalam aplikasi ini, sehingga perlu bantuan dari administrator untuk mengunduh data Dapodik yang sudah ada di dalam Dapodik untuk digunakan disinkronkan dengan aplikasi ini. Kemudian membuat data usernya, siapa-siapa saja yang berperan di dalam aplikasi ini nantinya, baik itu dari terutama adalah teman-teman guru dan wali kelas. Dan yang berikutnya adalah mengecek dan menyesuaikan referensi data dari Dapodik. Ya, karena mungkin ada yang belum lengkap, ada yang masih keliru, dan ini dilakukan pengecekan. Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan aplikasi tersebut, yang nomor 5 adalah membuat referensi lokal.
Artinya referensi yang itu ada di dalam aplikasi ini. Hal-hal apa saja yang perlu dibuat oleh administrator? Pertama adalah aktivitas pembelajarannya, kemudian mapping rapornya, menyesuaikan logo ya sekolah dan logo Pemda, kemudian tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan wali kelas, dan juga input tanggal raportnya mau serahkan tanggal berapa. Dan berikutnya administrator atau admin ini juga membantu ya Ibu Bapak guru untuk menyesuaikan referensi, tema, dimensi, elemen, subelemen, dan target capaian P5-nya. Jadi Ibu Bapak teman-teman guru sudah menyiapkan bahan-bahannya, kemudian dibantu oleh administrator. Nah, kemudian berikutnya juga menginput data project, deskripsi project, serta temanya, elemen dan subelemen tiap project. Ini berkaitan dengan P5-nya. Kemudian yang 8 adalah menyusun kelompok atau kelas dan fasilitator project. Ini berkaitan dengan P5 juga. Dan yang 9 adalah mencetak ledger dan rapot intra dan rapot project. Nah, saya sebutkan tadi bahwa rapot ini memuat 2 rapot, yaitu rapot yang berkaitan dengan intrakurikuler dan rapot project. Dan yang terakhir, tugas administrator adalah membackup ya, restore data di rapot. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian, jadi di dalam aktivitas ini peran dari administrator sangat penting untuk bisa memulai aktivitas dari penggunaan aplikasi ini. Sehingga teman-teman Ibu Bapak sekalian di satuan pendidikan semuanya ini tentunya nanti akan memilih ataupun menempatkan ataupun menugaskan ya administrator dengan 10 kegiatan ini. Lanjut. Nah, berikutnya peran guru di dalam aplikasi ini. Jadi Bapak teman-teman guru, setelah tadi administrator sudah memetakan ya siapa saja yang ditugaskan ataupun siapa saja yang nanti berperan di dalam aplikasi ini, peran pertama adalah teman-teman guru, yaitu menginput tujuan pembelajaran yang telah disusun. Jadi tempatnya sudah ada, teman-teman guru tinggal menginput. Dan kemudian yang kedua adalah menyiapkan hasil penilaian. Jadi penilaiannya itu yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kepala Badan bahwa kita menginputnya hanya satu nilai akhir. Ya, nilai akhir saja yang dibuat oleh Bapak Guru. Hingga nomor 3 di sini adalah mengolah dan mengirim nilai akhir. Ya, nilai akhir cukup nilai 1 saja. Nah, kemudian yang keempat adalah membuat deskripsinya, yaitu membuat deskripsi di kolom yang sudah tersedia. Nah, deskripsi didapat dari pemilihan tujuan pembelajaran mana yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai. Di dalam aplikasi sudah ada ruang untuk menuliskan deskripsi ini. Kemudian berikutnya tugas teman-teman guru adalah menginput capaian dan catatan proyek P5. Jadi tadi adalah yang nomor 4 ini adalah berkaitan dengan rapot yang intrakurikuler, yang nomor 5 ini adalah untuk yang P5. Dan berikutnya adalah Bapak Guru yang menginput nilai untuk ekstrakurikuler. Lanjut. Nah, berikutnya Bapak sekalian, nilai-nilai yang sudah diinput oleh guru, baik itu guru mata pelajaran, dan untuk sekolah dasar ini juga merangkap guru sebagai guru kelas, sehingga juga berperan sebagai wali kelas, ya, menginput mata pelajaran, nilai-nilai mata pelajaran di semua mata pelajaran, kalau di SD, dan juga sebagai wali kelas, ya, melakukan editing data siswa, ya, editing data siswa, kemudian menginput rekap kehadiran siswa, kemudian menginput nilai ekstrakurikuler, kemudian yang keempat adalah menginput kenaikan kelas dan mencetak ya ledger, rapot intra dan rapot project. Ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh wali kelas. Selanjutnya, nah Ibu Bapak sekalian, ini adalah bentuk dari rapot intrakurikuler yang sudah tersedia di aplikasi. Ya, di aplikasi tersebut di semua jenjang sama, dan ini akan ketika Ibu Bapak sekalian tadi guru mata pelajaran, wali kelas memproses, akan keluar hasil seperti ini.
Nah, di dalam aplikasi sudah ada petunjuk-petunjuknya dan cara-caranya untuk bisa menampilkan rapot intrakulikuler ini. Lanjut. Dan ini adalah contoh yang rapot P5-nya. Hal yang sama juga dengan rapot P5 ini, di dalam aplikasi sudah tersedia tombol-tombol yang di sana nantinya akan mengarahkan Ibu Bapak wali kelas untuk melakukan pencetakan rapot P5. Lanjut. Nah, Ibu Bapak sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa paket dari aplikasi ini ada dua. Yang satu adalah berkaitan dengan manualnya, yang kedua ada launchernya atau aplikasinya. Ini bisa diunduh di web masing-masing direktorat, ya, seperti di SD ini adalah ditpsd.kemdikbud.go.id, kemudian SMP ini ada di ditmdikbud.kemdikbud.go.id, SMA.kemdikbud.go.id, demikian juga SMK dan PMPK. Nah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, Ibu Bapak sekalian, bisa menghubungi WhatsApp yang ada di bawah ini, 0812 814 35091. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian ya, secara umum ya gambaran-gambaran dari bentuk yang sederhana dari e-rapot yang sudah dikembangkan oleh masing-masing direktorat untuk masing-masing satuan pendidikan. Ditutup Ibu Bapak tadi terkait dengan mengingatkan kembali ya untuk di mana memperoleh aplikasi ini tadi sudah mengingatkan terakhir. Untuk yang SD ada di ditpsd.kemdikbud.go.id, SMP di smp.kemdikbud.go.id, SMA sma.kemdikbud.go.id, SMK smk.kemdikbud.go.id. Nah, ini mungkin PMPK ya. PMPK itu membawahi dua, untuk SLB dan untuk kesetaraan. Sehingga yang untuk kesetaraan dan untuk SLB itu di PMPK. Mungkin tadi karena SLB tidak tertulis slb.kemdikbud mungkin ya, sehingga mungkin menjadi. Jadi untuk PMPK itu membawahi untuk SLB dan membawahi juga untuk yang kesetaraan baik PKBM maupun SKB. Sudah disampaikan oleh Pak Kepala Badan bahwa dengan terbitnya standar penilaian Permendikbud 21 maka diperlukan panduan yang selaras dengan Permen tersebut. Untuk kurikulum 2013 sendiri kami sudah mempublikasi dan menyimpan panduan penilaian untuk kurikulum 13 di website kurikulum.kemdikbud.go.id. Jadi silakan Ibu Bapak kunjungi laman kami di kurikulum.kemdikbud.go.id untuk memperoleh panduan pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum 2013. Dan lebih lanjut nanti setelah ini terpublikasi nanti teman-teman dari setiap direktorat akan mengembangkan panduan rapotnya untuk K13 menyesuaikan panduan yang terbaru. Dan tadi nanti dijajaki apakah cukup di dalam satu aplikasi atau aplikasi yang berbeda. Itu saja, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ke Pak Eko yang sudah menyampaikan informasi pengembangan rapot dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak yang hadir pada pertemuan kali ini. Silahkan jika ingin lebih lanjut dicek di website yang tadi sudah disampaikan, serta jika ada yang ditanyakan silahkan melalui WhatsApp yang sudah tertera. Untuk mengakhiri ini kami kembalikan ke Bu Pera sebagai MC pada kegiatan ini. Kami kembalikan Bu Pera. Terima kasih. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih